Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul apakah benar di tahun 2025 harga saham hancur dan pasar saham suram? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas fenomena yang sedang terjadi di pasar saham Indonesia di awal tahun 2025. Saham-saham besar ambruk, pasar saham terasa tak menarik, dan banyak investor mulai merasakan dampak negatifnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kita berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini? Mari kita bahas saja. Dalam beberapa bulan terakhir, kita telah melihat banyak perusahaan besar mengalami penurunan harga yang signifikan. Bahkan beberapa saham besar yang biasanya diandalkan malah mengalami penurunan lebih dari 20-30% dalam waktu singkat dari posisi all-time high-nya. Apa yang menyebabkan fenomena ini terjadi dan bagaimana pasar saham bisa tiba-tiba berubah dari euforia menjadi ketidakpastian yang besar? Ini merupakan kinerja IHSG dalam satu tahun terakhir. Saat video ini dibuat, IHSG di angka 7.088 atau turun 1,92% dalam satu tahun terakhir. Dan jika kamu lihat dari all-time high-nya, sebenarnya angka IHSG belum bergerak terlalu jauh. Ini merupakan rekapan IHSG sejak tahun 2016 hingga tahun 2025. Bisa kamu lihat di sini, memang dalam 10 tahun terakhir, hanya 3 kali turun dan 7 kali mengalami kenaikan. Tapi jika dilihat dalam jangka panjang, sebenarnya penurunan IHSG ini bisa dikatakan menjadi salah satu faktor yang membuat pasar saham menjadi kurang menarik. Apalagi di tahun 2024, IHSG turun 2,65%, yang mana angka itu cukup bisa signifikan jika dibandingkan dengan penurunan yang pernah terjadi di tahun 2018 dengan angka 2,70%. Nah, apabila kita melakukan filter berdasarkan indeks IDX 30 yang mana memiliki 3 kriteria, yaitu saham-saham ini memiliki kinerja saham yang turun selama 1 tahun terakhir, net income-nya di atas 1 triliun, dan memiliki PBV di bawah 3 kali. Kenapa saya melakukan screening seperti ini? Ini dengan bertujuan untuk melihat saham-saham yang memiliki net income besar di Indonesia dan memiliki PBV masih di bawah 3 kali, atau bisa dikatakan harganya belum terlalu premium, apakah yang menyebabkan saham-saham ini turun signifikan. Dan jika kamu lihat hasilnya, ini merupakan beberapa rekapan nama sahamnya. Bisa kamu lihat di sini ada beberapa saham besar yang mencetak laba belasan hingga puluhan triliun dengan valuasi PBV di bawah 3 kali yang harga sahamnya turun cukup signifikan. Nah, angka ini bisa dikatakan merupakan salah satu penyebab kenapa pasar saham menjadi kurang menarik di awal tahun 2025. Tapi kembali lagi, apakah hal ini akan berlangsung permanen atau hanya sementara saja? Jika hanya sementara, berarti sebenarnya hal ini bisa dijadikan sebuah kesempatan besar untuk membeli saham bagus di harga murah. Tapi apabila hal ini terjadi dalam jangka panjang, penurunan saham-saham besar ini bisa dikatakan masih akan terus berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Kita lihat sekilas, contohnya seperti TLKM yang turun 33%, padahal labanya 17,6 triliun dengan PBV yang hanya 1,96 kali. BBRI yang turun 29,6%, padahal labanya 45 triliun dan PBV-nya hanya 1,8 kali. MAPI yang turun 27,4%, padahal labanya 1,2 triliun dan PBV-nya 2 kali. PGEO yang turun 25%, padahal labanya 2 triliun dan PBV-nya 1,2 kali. AKRA yang turun 23%, padahal labanya 1,4 triliun dan PBV-nya 2,2 kali. BBNI yang turun 22%, padahal labanya 16,3 triliun dan PBV-nya hanya 1,03 kali. KLBF yang turun 20,2%, padahal labanya 2,3 triliun dan PBV-nya hanya 2,6 kali. INKP yang turun 20%, padahal labanya 3,4 triliun dan PBV-nya hanya 0,37 kali. BMRI yang turun 12%, padahal labanya 42 triliun dan PBV-nya 1,92 kali. Ada juga Antam, ASII, ADRO, MEDC, ICBP, dan CPIN. Kamu bisa lihat detailnya berdasarkan tampilan berikut ini. Kita harus mengakui bahwa pasar saham saat ini sangat sulit ditebak. Harga saham yang berubah-ubah sangat cepat membuat banyak investor ragu untuk masuk atau keluar dari pasar saham. Ini juga menyebabkan banyak investor retail yang sebelumnya tertarik pada saham sebagai instrumen investasi jangka panjang, sekarang merasa cemas atau ragu dan memilih untuk menjual saham mereka untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Namun fluktuasi ini juga menguntungkan bagi investor yang tahu bagaimana
Cara memanfaatkan momentum pasar. Bagi mereka yang berani mengambil risiko, pasar saat ini menyediakan peluang besar untuk memanfaatkan penurunan harga. Namun itu juga berarti bahwa pasar ini jauh lebih stabil dan punya risiko yang cukup harus dipertimbangkan. Peran psikologi pasar dalam situasi ini sangat penting. Ketika banyak investor merasa cemas dan kehilangan kepercayaan, mereka cenderung membuat keputusan yang didorong oleh emosi dibandingkan data dan analisa yang kuat. Ini menciptakan efek domino di pasar saham, di mana harga saham turun lebih jauh, karena semakin banyak investor yang menjual saham untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Namun ada juga investor yang bisa memanfaatkan situasi ini dengan strategi jangka panjang. Meskipun pasar saat ini terlihat suram, mereka tetap bertahan dan berinvestasi pada saham dengan fundamental yang kuat. Bisa saja melihat pemulihan besar ketika situasi pasar membaik. Dengan kata lain, time frame-nya jangka panjang. Kita juga perlu melihat perbandingan dengan krisis-krisis pasar saham di masa lalu. Contohnya seperti tahun 2020. Meskipun situasi saat ini tidak sepenuhnya sama, ada beberapa kesamaan yang menunjukkan bahwa pasar bisa pulih seiring waktu. Namun pemulihan ini bisa memakan waktu dan tidak singkat. Kamu bisa bandingkan beberapa grafik harga saham besar yang saat ini di tahun 2024 dan 2025 turun signifikan dibandingkan dengan grafik di tahun 2020. Bandingkan dari aspek harga sahamnya, kinerja laba yang mereka capai, PBV, pembagian dividen, dan masih banyak lagi. Silahkan kamu pertimbangkan apakah ini merupakan peluang atau ancaman. Contohnya seperti salah satu saham ini, yaitu ADRO. Bisa kamu lihat di sini, di tahun 2020, harga sahamnya pernah berada pada angka di bawah Rp1.000. Dan untuk dividen yang dibagikan di tahun 2024 ini bisa dikatakan cukup menarik jika dibandingkan dengan harga saham di tahun 2020. Ada juga saham ITMG yang di tahun 2020 pernah diperdagangkan di bawah angka Rp10.000. Dan jika dilihat dalam jangka panjang di tahun 2024, total dividen yang mereka bagikan mencapai angka yang cukup menarik jika dibandingkan dengan harga saham di tahun 2020. Ada juga saham BRI yang mana di tahun 2020 pernah turun hingga di bawah angka 3 ribuan dan saham BMRI yang pernah turun juga di bawah angka 3 ribuan. Nah, 4 saham itu merupakan salah satu contoh dari saham-saham yang harganya turun signifikan di tahun 2020, tapi kembali naik di tahun kedepannya dan beberapa tahun kedepannya. Mungkin memang saat ini mengalami penurunan harga saham untuk beberapa saham yang lain. Tapi jika dilihat dalam jangka panjang sebenarnya dividen per share-nya masih bisa dikatakan tumbuh cukup menarik. Sehingga harga yang dibeli di tahun 2020 apabila di hold dalam jangka panjang, seharusnya dividen yang diterima di tahun 2024 cukup terasa atau signifikan dibandingkan mereka yang baru membeli saham ini di tahun 2022, 2023, ataupun 2024. Dari semua pembahasan ini, kita bisa menarik beberapa pelajaran penting. Pertama, tidak ada saham yang kebal di bursa. Entah itu saham kecil ataupun saham raksasa, dengan laba puluhan triliun, semuanya bisa naik dan bisa juga turun. Artinya sangat penting untuk memiliki pemahaman bahwa harga saham tidak selamanya naik, dan kita tidak selamanya akan profit. Ada kalanya untung, ada kalanya juga rugi. Entah itu yang masih bersifat floating atau yang sudah realisasi. Jika kamu adalah investor jangka panjang, jadikan momentum koreksi harga saham ini menjadi peluang dan bukan malah takut. Tentu saja dengan saham-saham yang kita sudah tahu kinerjanya bagus. Nah, kita juga harus mempertimbangkan kemungkinan resikonya juga. Karena kembali lagi, tidak ada yang pasti di pasar saham. Hari ini bisa profit, mungkin besok bisa rugi. Begitu juga sebaliknya. Kedua, harga yang turun bisa jadi kesempatan besar apabila di masa depan naik lagi. Saat hal itu terjadi, sebenarnya kesempatan yang kita peroleh bukan hanya berbicara tentang capital gain, tapi potensi dividen dengan yield yang besar, seperti yang tadi saya sudah bahas. Karena dengan harga yang lebih rendah, kita dapat dividen dengan dividen per share yang terus tumbuh, seiring dengan kinerja perusahaan. Jadi artinya di sini, hal yang harus kamu lihat adalah laba perusahaan, apakah mampu tumbuh atau tidak. Saat harga sahamnya turun, apakah labanya ikut turun atau labanya malah justru tambah naik. Berikutnya dari aspek prospek ke depannya. Apakah perusahaan itu masih memiliki prospek yang cerah ke depannya atau sudah sunset industry? Dan masih banyak lagi beberapa poin penting yang bisa kamu pertimbangkan. Ingat, kondisi ini tidak selalu terjadi. Artinya saat kamu berada pada kondisi ini, manfaatkan sebaik mungkin. Ketiga, harga koreksi cepat atau lambat akan pulih lagi. Memang tidak ada yang tahu di masa depan harga akan naik atau turun, tapi apabila melihat kinerja perusahaan di masa depan bisa tumbuh lebih besar, seharusnya harga saham akan mengikuti. Begitu juga sebaliknya.
Saya pribadi adalah orang yang masih percaya harga saham akan mengikuti kinerjanya. Mungkin dalam jangka pendek bisa berlainan, di mana kinerja naik, harga turun, tapi di masa depan kembali lagi akan mengikuti kinerja yang mereka hasilkan. Keempat, uang dingin itu penting. Dalam kondisi seperti ini, mungkin portofolio sedang merah membara, dan itu berarti kamu tidak bisa mengambil uang di RDN karena tidak mau jual rugi. Artinya jika uang tersebut adalah uang panas yang akan digunakan sebentar lagi, hal itu akan bikin kamu pusing. Tapi sebaliknya, apabila uang di saham adalah uang dingin yang belum akan dipakai dalam 5-10 tahun ke depan, sebenarnya kamu bisa santai saja. Toh uang itu memang belum akan dipakai juga kan, kenapa harus pusing dengan harga yang turun? Apalagi jika kamu memperoleh uang tunggu berupa dividen yang dibagikan setiap tahun dengan yield yang menarik. Anggap saja sedang deposito di bank. Dan anggap saja dividen yang kamu terima itu sebagai pengurang dari modal harga saham yang kamu bayar. Misal, contohnya, kamu membeli saham dengan harga Rp4.000 dan dapat dividen dengan angka Rp400. Itu artinya sebenarnya modal yang kamu keluarkan untuk membeli saham ini bukan lagi Rp4.000, melainkan menjadi Rp3.600. Dan berarti, jika harga sahamnya turun dari Rp4.000 ke Rp3.600, sebenarnya kamu belum rugi-rugi amat, karena sudah diperhitungkan dengan dividen yang kamu terima setiap tahunnya. Begitu seterusnya dari waktu ke waktu. Meski begitu harus ingat, ini hanya berlaku apabila kamu beli saham yang tepat. Kalau sahammu tepat, kamu bisa tenang. Tapi kalau sahammu tidak tepat, kamu wajib panik dan harus segera mengambil keputusan. Kelima, penurunan harga saham akan jadi filter untuk pemegang saham. Kondisi ini akan menjadi saringan bagi banyaknya pemegang saham. Apakah masih berani beli saham atau memutuskan untuk berhenti saja? Ada orang yang trauma saat melihat portofolionya merah membara. Tapi ada juga yang menjadikan hal ini sebagai bahan pembelajaran. Saya mau sedikit sharing tentang krisis tahun 2020, yang mana terjadi penurunan harga saham dengan tidak rasional. Saya pribadi banyak belajar tentang kondisi di tahun itu, terutama dari sisi money management. Bagi saya pribadi, saat harga saham hancur, kita akan menjadi lebih tenang jika hanya memiliki sedikit saham yang difokuskan dibandingkan terlalu banyak saham. Alasannya sederhana, karena uang yang kita miliki itu terbatas dan uang itu harus dialokasikan dengan sebaik mungkin. Saya belajar hal ini di tahun 2020, di mana apabila dana kita terbatas dan harga saham terus turun, kita akan bingung harus beli saham apa. Karena secara hitung-hitungan di atas kertas, mayoritas jadi murah. Artinya uang yang kita miliki akan bingung harus kemana. Alhasil, karena terlalu banyak pertimbangan, average down jadi tidak maksimal. Di sisi lain, saat portofolio terfokus, kita sudah tahu harus average down di saham yang mana. Tinggal tentukan saja di harga berapa, sambil mengatur money management untuk average down, sehingga kita masih memiliki dana jika harganya turun ke angka yang tidak masuk akal. Strategi ini menurut saya pribadi jadi efektif apabila sahamnya benar-benar tepat. Di masa depan bisa naik lagi dan kamu yakin dengan saham itu. Tapi kembali lagi, setiap orang punya teknik dan metode yang berbeda-beda. Artinya, cari saja teknik yang nyaman untuk kamu gunakan. Tapi, sebagai sharing, itu merupakan pelajaran berharga yang saya dapatkan di tahun 2020 yang mana harga sahamnya turun signifikan. Dan beberapa tahun kemudian, harganya rebound dengan sangat signifikan juga. Dan ingat, apapun keputusan yang kamu ambil, kamu sendiri yang bertanggung jawab. Karena untung rugi, kamu tanggung sendiri. Untuk itu pastikan keputusanmu tidak asal-asalan, tapi sudah dipertimbangkan dengan sebaik mungkin. Karena ingat, uang yang kamu letakkan di saham adalah uang yang kamu peroleh dengan susah payah. Jangan sampai keringat yang kamu keluarkan itu jadi sia-sia di pasar saham. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari tentang psikologi saham, apa yang harus dilakukan saat harga saham turun, bagaimana dari sisi psikologi, dan hal-hal apa yang harus kamu pertimbangkan, mungkin ebook psikologi saham ini bisa membantu. Untuk detail pembahasan, silakan kamu baca pada tampilan berikut ini. Semoga dengan video ini kamu memperoleh manfaat baru, dan sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mungkin impian banyak orang, yaitu pensiun dini. Siapa sih yang nggak mau pensiun lebih awal, menikmati hidup tanpa harus khawatir tentang pekerjaan atau uang? Nah, pada video ini, kita akan membahas bagaimana caranya pensiun dini dengan mengandalkan keuntungan dari pasar saham. Jadi, bagaimana caranya agar bisa pensiun dini? Apakah mungkin pensiun dini dengan hanya mengandalkan investasi di pasar saham? Mari kita bahas saja. Pertama, apa itu pensiun dini? Sebelum kita masuk ke perhitungan dan strategi investasi saham, kita harus tahu dulu, apa sih pensiun dini itu?
Pensiun dini adalah kondisi di mana seseorang bisa berhenti bekerja sebelum usia pensiun yang umumnya, sekitar 55-60 tahun. Tujuannya tentu saja agar kita bisa punya banyak waktu untuk menikmati hidup, melakukan hobi, berkeliling dunia, atau berkumpul dengan orang-orang terkasih tanpa harus memikirkan pendapatan. Namun pencapaian pensiun dini bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan strategi, disiplin, dan tentu saja perencanaan keuangan yang matang. Salah satunya melalui investasi di pasar saham. Mengapa pasar saham? Kenapa pasar saham menjadi pilihan untuk pensiun dini? Pasar saham menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya seperti deposito atau obligasi. Dengan memilih saham yang tepat, kita bisa meraih capital gain dan dividen yang bisa menjadi sumber pendapatan di masa depan. Tentu saja berinvestasi di pasar saham juga memiliki resiko. Tapi jika kita memahami cara kerja saham dan memilih saham yang memiliki fundamental kuat, potensi keuntungan bisa sangat besar. Dengan strategi yang tepat, kita bisa mulai menabung dan berinvestasi untuk mencapai tujuan pensiun dini. Perhitungan kebutuhan keuangan untuk pensiun dini. Untuk pensiun dini, langkah pertama adalah mengetahui berapa banyak uang yang kita butuhkan untuk hidup nyaman tanpa bekerja lagi. Mari kita coba hitung bersama. Dari tabel ini kamu bisa lihat, misalnya diasumsikan pengeluaran bulanan adalah 10 juta rupiah untuk biaya hidup seperti makan, transportasi, dan lain-lain. Itu artinya jika dikalikan 12 bulan atau setahun, pengeluaran setahun adalah 120 juta rupiah. Nah sekarang pertanyaannya, dengan angka 120 juta ini, bagaimana cara memperoleh pendapatan sebanyak itu hanya dari instrumen pasar modal atau dalam kata lain adalah melalui saham? Ini merupakan simulasi perhitungannya. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa dengan modal investasi 1,2 miliar dan menghasilkan imbal hasil 10% per tahun, maka berarti kamu bisa memperoleh 120 juta per tahun hanya dari investasi di pasar modal. Dan apabila ada dividen yang dibagikan misalnya 5%, kamu juga memperoleh dividen tahunan sebanyak 60 juta rupiah. Nah dari data ini sebenarnya ada hal yang realistis dan tidak. Yang pertama, untuk hal realistisnya, memang potensi memperoleh keuntungan di pasar modal itu ada dan bisa achievable. Dalam hal ini kamu bisa lihat bahwa sangat mungkin untuk memperoleh imbal hasil 10 tahun di pasar modal dengan dividen yield 5%. Artinya angka 10 dan 5% ini bukanlah hal yang tidak mungkin dicapai, melainkan hal yang realistis. Tapi di sisi yang lain, bagaimana mungkin kamu bisa menjamin bahwa setiap tahun kamu bisa memperoleh imbal hasil 10% secara konsisten? Dengan kata lain, modal investasi 1,2 miliar ini sebenarnya masih cukup rawan jika ingin hidup dari investasi saham saja. Mengingat apabila modalnya berkurang atau dengan kata lain harga sahamnya turun sehingga modal investasimu berkurang akan berdampak kepada keuntungan yang kamu peroleh yaitu mungkin saja di bawah 120 juta per tahun. Bagaimana dengan inflasi, biaya hidup yang naik, dan lain-lain? Nah, ini merupakan skenario yang bisa kamu lakukan. Setidaknya, kamu harus memiliki dana minimal biaya hidup saat ini dikalikan 2. Dengan kata lain, jika tadi kita asumsikan biaya hidup 120 juta per tahun dengan modal investasi 1,2 miliar, itu artinya kamu harus kalikan 2. Dengan kata lain, modal investasi kamu setidaknya 2,4 miliar. Dengan imbal hasil yang kita asumsikan 10%, berarti keuntungan yang diperoleh 240 juta per tahun atau 20 juta per bulan. Masih dengan skema yang sama, dengan asumsi dividen yield 5%, kamu akan memperoleh dividen 120 juta per tahun. Nah dari sini, angka ini mungkin lebih realistis. Kenapa? Karena meskipun kamu tidak mencapai imbal hasil atau return 10% per tahun, kamu masih bisa berharap dari dividen yang diterima yaitu 5% per tahun. Angkanya 120 juta sesuai dengan minimal biaya hidup yang kamu butuhkan. Dengan kata lain, semakin besar modal investasi yang kamu miliki akan berdampak kepada semakin realistis kamu bisa hidup dari saham, entah itu dari capital gain ataupun dari dividen. Tapi ingat, ini hanya simulasi, tentu saja realitanya tidak seindah ini. Banyak faktor yang mempengaruhi, entah itu naik turun harga saham, kebijakan membagi dividen atau tidak, berapa besarnya payout rasio dividen, bagaimana kinerja keuangan perusahaan ke depan, dan masih banyak lagi. Dan tentunya, saham yang dulu bagus belum tentu bagus sekarang, dan saham yang bagus sekarang belum tentu bagus di masa depan. Sehingga angka ini tidak seindah simulasi. Dan realitanya, kamu harus pertimbangkan juga dari aspek risiko terburuk yang siap kamu hadapi.
Salah satunya adalah misalnya, kamu menyediakan dana cadangan yang mana digunakan untuk mengantisipasi apabila pasar saham tidak bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten kepada kamu. Sehingga kamu tidak perlu menarik modal di saham itu untuk bisa memenuhi kehidupan bulananmu. Strategi investasi saham untuk pensiun dini. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara mengumpulkan modal melalui investasi saham. Dalam hal ini, kamu sudah melihat modal yang dibutuhkan misalnya 2,4 miliar rupiah. Kunci utamanya adalah mulai berinvestasi sesegera mungkin, memilih saham yang stabil, dan reinvestasi keuntungan yang didapat. Untuk reinvestasi saya sudah sempat buat video sebelumnya, silakan kamu nonton saja. Langkah pertama adalah memilih saham yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Kita bisa fokus pada saham-saham blue chip atau perusahaan yang memiliki kinerja keuangan solid dan bertumbuh. Di sini untuk nama sahamnya tergantung preferensi kamu masing-masing. Entah itu kamu senang blue chip atau kamu senang saham-saham yang bertumbuh, silahkan kamu analisa berdasarkan potensi keuntungan dan potensi risiko yang siap kamu hadapi. Karena ingat, tidak semua saham bisa menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Ada juga saham yang menghasilkan kerugian. Langkah kedua adalah konsisten berinvestasi setiap bulan. Misalnya, jika kita mulai berinvestasi dengan 5 juta per bulan, kita bisa menghitung berapa banyak uang yang bisa kita kumpulkan hingga usia pensiun dini nanti. Angka ini tentu relatif. Ada yang mungkin mampu mengumpulkan 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang mungkin bahkan 1 juta, dan lain sebagainya. Kunci dari perhitungan ini sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah modal awal. Berapa banyak modal awal yang bisa kamu alokasikan. Semakin besar modal awal tentunya semakin baik. Kedua, modal top up rutin. Nah, menurut saya ini lebih penting dibandingkan modal awal, di mana berapa banyak modal top up yang bisa kamu komitmenkan untuk di top up setiap bulan atau setiap periode tertentu. Semakin banyak tentu semakin baik. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah return per tahun. Apabila modal awal kamu banyak, modal top up rutin juga banyak, dan return per tahun kamu juga baik, maka untuk mencapai target dananya bisa lebih cepat. Tapi sebaliknya, apabila modal awal kamu sedikit, modal top up rutin kamu juga sedikit, dan return kamu jelek, maka untuk mencapai angka ideal itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sebenarnya permainan dari perhitungan ini hanya tergantung dari 3 aspek ini saja. Tentu saja realita tidak seindah simulasi, sehingga kita juga perlu realistis melihat hasil perhitungannya. 1% dari 100 juta hanya 1 juta, tapi 1% dari 1 miliar sudah 10 juta. Tentu, size untuk keuangan yang kamu miliki berbeda-beda. Untuk setiap orang mungkin bisa mampu dalam hal ini mengalokasikan dana 100 juta atau 1 miliar. Tapi mungkin sebagian orang hanya mampu mengalokasikan dana 10 juta. Kamu harus realistis juga. Ini merupakan simulasi yang kita buat. Misalnya saldo awal kamu adalah 100 juta dan rutin top up dana 5 juta per bulan atau menjadi 60 juta per tahun. Dengan asumsi keuntungan tahunan 15%, maka akan diperoleh profit 24%. Dan berarti total portofolio akhir adalah 24 juta ditambah dengan 100 juta ditambah dengan 60 juta yang di top up. Kesimpulannya menjadi 184 juta. Angka ini terus kamu simulasikan hingga pada akhirnya diasumsikan di tahun ke-11 kamu akan mencapai dana sekitaran 2,35 miliar. Nah, dari simulasi ini kamu bisa memiliki gambaran kira-kira berapa banyak saldo awal yang dibutuhkan, berapa banyak top up dana yang perlu dialokasikan, dan berapa banyak keuntungan tahunan yang perlu kamu konsistenkan. Tentu saja realitanya tidak seindah dengan simulasi ini. Mungkin kamu butuh waktu yang lebih panjang dari 11 tahun, tapi mungkin juga kamu hanya membutuhkan waktu yang lebih singkat. Setiap orang punya periodenya masing-masing. Dan ingat, setiap orang berada pada garis start yang berbeda, sehingga garis finishnya juga mungkin akan berbeda. Apabila kamu tertarik untuk mempelajari bagaimana step-step yang bisa dilakukan untuk hidup dari saham, mungkin ebook Stock for Living ini bisa membantu kamu. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor WA di awal atau di akhir video. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah pentingnya risiko yang harus diperhatikan. Meski investasi saham bisa memberikan imbal hasil yang besar, penting untuk selalu melakukan money management dengan baik agar potensi risiko bisa diperkecil dan potensi profit bisa lebih maksimal. Selain itu, kamu juga harus siap dengan risiko pasar yang bisa fluktuatif. Ada kalanya saham bisa turun nilainya,
Namun, jika kita memilih saham yang solid dan tidak panik saat pasar sedang lesu, investasi kita diharapkan berkembang dalam jangka panjang. Tapi kembali lagi, tidak ada jaminan 100%. Tidak ada jaminan bahwa di masa depan kamu bisa mencapai pensiun dini melalui saham. Sebaliknya, ada juga potensi kerugian yang bisa kamu peroleh. Sehingga, alih-alih pensiun dini, kamu mungkin akan mengalami kerugian dalam jangka panjang. Untuk itu, selalu pertimbangkan potensi profit dan resikonya sekali lagi. Ingat, di pasar saham tidak ada yang pasti, dan untung rugi itu kamu tanggung sendiri. Video ini bukan rekomendasi, hanya sebagai referensi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Berikut ini kesimpulannya. Jadi, untuk pensiun dini, kunci utamanya adalah memiliki rencana keuangan yang jelas, memilih investasi yang tepat, dan konsisten berinvestasi sejak dini. Dengan mengandalkan pasar saham, kita bisa mencapai tujuan pensiun dini dengan lebih cepat, namun tetap perlu hati-hati dalam memilih saham dan memahami resiko yang ada. Kembali lagi, tidak ada yang menjamin 100%. Itu semua adalah probabilitas. Kamu mungkin bisa profit, bisa juga rugi. Kamu mungkin bisa pensiun dini, tapi kamu juga mungkin bisa rugi. Intinya, kamu harus pertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan. Ingat, mencapai pensiun dini bukan hal yang mudah, tapi bukan juga hal yang mustahil. Intinya, selagi kita masih terus berusaha, percayalah bahwa akan ada jalan yang terbuka. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.